pemaparan dari Ibu Airin Triwahyuni, SPCM Psikolog, untuk sesi terakhir, yaitu dengan materi mengenai deteksi permasalahan mahasiswa melalui SRQ. Kepada Ibu Airin, sudah hadir? Sudah. Baik. Halo, selamat siang Ibu Airin. Ya, mangga kepada Ibu Airin untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik. Saya share screen dulu. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airin Triwahyuni. Saya salah satu dosen pengajar di Fakultas Psikologi Unpad. Hari ini ingin menyampaikan atau berbagi sedikit mengenai bagaimana mendeteksi permasalahan mahasiswa dengan tools sederhana, gitu ya. Harapannya dengan materi ini juga nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya sempat dengarkan di chat, gitu ya. Jadi bagaimana, kapan kita tahu permasalahan mahasiswa ini apakah bisa ditangani oleh dosen wali ataukah perlu dirujuk ke misalnya kalau di Unpad itu PKUP atau misalnya ke psikolog atau ke psikiater, gitu ya. Oke. Nah, adapun alat sederhana, tools sederhana yang bisa digunakan atau akan saya sampaikan sedikit pada pertemuan kali ini adalah yang namanya Self-Reporting Questionnaire atau disingkat dengan SRQ. Bagi yang berkecimpung di kesehatan mungkin cukup familiar dengan kuesioner ini, terutama bisa digunakan untuk screening orang-orang yang berpotensi atau diduga memiliki permasalahan psikologis yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, gitu ya. Nah, alat ukur ini sendiri sebetulnya dikembangkan oleh WHO sudah cukup lama sebetulnya, mungkin sudah 20 tahun yang lalu gitu, tapi sampai sekarang masih digunakan untuk screening sederhana. Tapi ini memang tujuannya bukan untuk menegakkan diagnosa, jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa mahasiswa atau orang yang sudah menggunakan tools ini, dia sudah pasti mengalami gangguan psikologis, tidak. Kita hanya mempunyai gambaran sepertinya orang ini akan butuh bantuan psikologis. Kalau memang butuh bantuan, maka harus dirujuk dulu ke profesional untuk menentukan apakah memang dia gangguannya sudah bisa dikategorikan gangguan tertentu. Nah, ini yang perlu diingat, gitu ya. Kemudian, nah tadi sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya SRQ ini adalah screening instrumen untuk mental disorder sebetulnya. Tapi memang hanya screening, belum sampai mengatakan orang ini, misalnya kalau ke dokter, oh orang ini pasti kanker, oh orang ini pasti misalnya flu, orang ini pasti misalnya punya gangguan pernafasan, bukan. Ini hanya menunjukkan dampak-dampak ketika seseorang misalnya punya ciri-ciri apa aja sih kalau sakit. Kalau sakit fisik tuh misalnya, oh ada panasnya, ada demamnya, oh ada gatal-gatalnya misalnya, oh ada sakit-sakit badannya. Nah, dengan memetakan gejala-gejala apa saja, harapannya kita punya dugaan apakah orang ini atau mahasiswa ini sudah memiliki permasalahan yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Nah, di sini juga dikatakan ini juga biasa digunakan pada ranah kesehatan untuk mengidentifikasi secara cepat apakah seseorang itu sudah memiliki gangguan psikologis. Tapi di sini dikatakan adalah rapidly identified. Jadi kalau saya analogikan sekarang dengan kondisi COVID ini adalah rapid test. Jadi belum 100% akurat, tapi harus ditindaklanjuti lagi. Kalau rapid test kan kita harus cek lagi nih, kalaupun memang reaktif, maka harus dicek pakai swab test, apakah betul positif atau tidak COVID-nya. Gitu ya. Jadi hanya rapidnya saja, hanya dugaan, sehingga kita tahu bahwa mahasiswa ini perlu ditindaklanjuti. Bahwa ternyata akhirnya negatif, misalnya kalau swab testnya negatif atau ternyata dia memang tidak memiliki gangguan mental atau gangguan psikologis yang berat, maka setidak-tidaknya kita sudah mencegah agar tidak menjadi lebih parah. Kemudian di sini dikatakan sebetulnya SRQ ini bisa digunakan menjadi dua metode. Metode yang pertama adalah diisi sendiri oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa mengisi sendiri, kemudian dia tahu skornya berapa, sehingga dia tahu apakah dia butuh
datang lagi ke profesional untuk menentukan apakah memang dia butuh bantuan lebih lanjut atau tidak. Atau juga bisa digunakan sebagai tools interview. Nah, untuk aktivitas hari ini, untuk kepentingan dosen wali, maka SRQ ini hari ini akan dijelaskan sebagai suatu tools yang membantu Bapak Ibu melakukan wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa walinya, sehingga punya gambaran apakah mahasiswa ini memang masalahnya masih bisa ditangani oleh Bapak Ibu atau memang perlu dirujuk ke profesional. Profesional itu bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, SRQ itu seperti apa sih gambarannya sebetulnya? Ini kenapa dikatakan screening sangat sederhana, karena memang pendek gitu ya dibanding dengan sekian banyak keluhan-keluhan psikologis yang mungkin dialami seseorang. Sebetulnya ini hanya 20 pertanyaan, sehingga kalau dikatakan tadi rapid, ya ini hanya rapid saja. Dia terdiri dari 20 pertanyaan dengan pilihan jawabannya ya dan tidak saja. Jadi ada atau tidak gejala tersebut. Yang kedua adalah gejala-gejala yang mungkin dialami seseorang saat mengalami permasalahan psikologis. Jadi sebetulnya secara teoritis ketika seseorang punya permasalahan psikologis, maka gangguan tersebut bisa termanifestasikan ke dalam berbagai macam area. Areanya bisa area perilaku, area emosi, area biologis, area kognitif, dan seterusnya. Nah, yang ingin dipotret melalui SRQ20 ini adalah gejala-gejala tadi. Jadi kalau tadi analoginya dengan gangguan fisik, maka misalnya dengan ada kalau flu misalnya ada demamnya nggak sih? Ada pegel linunya nggak sih, sakit-sakit nggak sih badannya gitu ya. Mungkin ada yang kalau ada yang gatal-gatal mungkin, terus ada yang misalnya sesak nafas mungkin. Nah, itu yang ingin dipotret oleh SRQ ini. Jadi dia hanya mengumpulkan gejala-gejala apa yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Kemudian yang diukur adalah kondisi 30 hari belakangan. Jadi hanya 30 hari belakangan, tidak melihat kondisi misalnya ini setahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, dan seterusnya. Kenapa 30 hari? Karena memang pada umumnya gangguan psikologis itu jika memang sudah semakin lama gangguan psikologis atau gejala-gejala tersebut dialami, maka kemungkinan akan semakin parah gangguannya. Meskipun tidak selalu ya, ada juga gangguan yang baru sebentar tapi dia langsung berdampak berat juga mungkin. Tapi pada konteks dosen wali ini biasanya yang lebih banyak adalah kondisi yang sudah ada riwayatnya gitu ya, sudah ada cerita sebelumnya. Oke, nah setelah ini supaya Bapak Ibu bisa menghayati bagaimana sih mengisinya, meskipun nanti untuk Bapak Ibu akan menjadikan SRQ ini sebagai panduan untuk ngobrol-ngobrol, tapi saya akan minta Bapak Ibu untuk coba mengisi dulu 20 pertanyaan ini, sehingga terbayang nanti apa sih sebetulnya bagaimana pengalamannya kalau memang ini diisi dalam bentuk self-report atau memang kalau mau ditanyakan kepada mahasiswa. Ini ada linknya, silahkan Bapak Ibu isi dulu. Lalu diingat-ingat, nanti di bagian akhir akan keluar skornya. Diingat-ingat Bapak Ibu nanti dapat skornya berapa. Silahkan, boleh 10 menit mungkin ya. Sekarang jam 14.28, ya silahkan diisi, mungkin tidak sampai 10 menit. Saya coba bantu share untuk link. Oh, sudah ya, ada. Link, udah ada ya. Saya nutupin dulu agak ramai. Linknya di chat aja barangkali Bu Aula, orang biar peserta bisa ngeklik. Udah ya? Udah ada, ini dari Kak Ron. Saya nggak tahu namanya aja. Terima kasih Bapak. Tapi ini link yang 20 atau 24 ya? 20 Mbak. Nggak, yang di chat. Yang di chat. Yang di chat? Nggak tahu tuh. Harusnya 20. _Unpad. 20. Oke.
Di chat belum ada link untuk mengisi. Saya coba ulangi ya, Bu. Ada Bu yang dari Kak Ron. Sudah ada kah, Bu? Sudah ada di chat. Butuh permission Mbak Airin, ini harus pakai email Unpad atau bagaimana? Oke, oh iya, saya lupa kita harus pakai email Unpad. Silakan Bapak Ibu isinya menggunakan email Unpad. Ini di link juga belum ada ya? Gimana Bu? Di link tidak ada ya? Ini di chat. Tadi sudah katanya sudah di copy. Sudah, Tapi Bu. ini masih ada juga materi 4 peran dan etika dosen. Mungkin bisa di scroll, Bu. Bawah Bu, ke bawah Bu. Di scroll Ke bawah. Di scroll ke bawah. Iya nanti sebentar. Ini jaringannya jadi tidak secepat ini mungkin IndiHome-nya. Teknologi itu gini ya. Jadi aduh belum ketemu nih. Paling bawah Bu. Ketemu. Bu Airin ada pertanyaan, ada yang bisa dibuka tanpa email Unpad? Oh, sebentar, berarti harus saya ubah dulu. Saya stop share dulu ya. Saya ubah dulu ininya, permission-nya. Oke, udah saya ubah. Silakan. Tuh nggak ada. Oke, kalau nanti ada yang belum berhasil tidak apa-apa, nanti bisa dicoba saja. Iya.
tunggu 2 menit lagi aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sudah coba. Ada. Yang jam berapa ya? Ini udah paling bawah ini. Kemana ngaceng nanti. Dengan Ibu Sukaisi ya? Ya. Ya, saya sudah memasukkan ke chat privately ke Ibu. Barangkali bisa dilihat itu sudah paling bawah atau sudah muncul atau belum Ibu? Untuk linknya. Di mute, Bu. Ini jawabannya hanya 2 ya, Teh. Jawabannya hanya ya dan tidak aja ya, Bu. Jadi tidak ada kadang-kadang ya. Ya, nggak ada, hanya 2. Silakan dipilih aja. Aduh, maaf belum ketemu. Kalau yang belum nggak apa-apa. Atau ke ini bisa nggak ke email aja ya? Biar kalau dari email tuh bisa langsung ini gitu. Jadi Ibu bisa ini nggak bisa ya? Harus dari ini ya. Kalau jawabannya yang kadang-kadang kira-kira masuk mana ya, Bu? Gimana, Bu? Kalau Ibu jawabannya saya WA ya, kira-kira kadang-kadang gitu. Ke WA ya betul, ke WA aja. Ke WA. Biar Ibu saya nanti kirim saya ke WA ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih ke WA aja. Kalau Ya, yang ini biar kadang-kadang silakan aja kira-kira kadang-kadangnya cenderung kemana, ke iya atau ke tidak. Ini karena memang repot ya, jadi memang kisarannya tidak terlalu halus, tapi memang hanya untuk gambaran aja. Oh, oke. Terus Ibu. Oke, baik. Saya pikir bagian besar sudah. Kalau yang belum nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi setelah ini. Linknya akan terus dibuka. Diingat-ingat dulu tadi jawabannya, skornya berapa, nanti akan dibahas di akhir ya, nggak di akhir, di tengah-tengah. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, yang di dalam tadi Bapak Ibu sekalian sudah isi di dalam SRQ itu tadi Bapak Ibu kan mengisi seperti tadi penurunan tidur nyenyak atau tidak, misalnya, kemudian ada perasaan diri bermanfaat atau tidak, ada perasaan cemas, khawatir terus-menerus, gitu ya. Itu sebetulnya tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal adalah dampak atau gejala ketika seseorang mengalami permasalahan psikologis, sehingga sangat wajar ketika kita sedang mengalami permasalahan psikologis dan muncul gejala-gejala tersebut. Kalau tadi kita kaitkan dengan materi Ibu Esti di pagi hari, sebetulnya sebagian besar masalah psikologis itu dilandasi yang namanya cemas. Nah, yang diukur dengan SRQ-20 ini sebetulnya secara umum adalah kecemasan. Kecemasan yang nanti bisa termanifestasikan ke dalam berbagai macam gangguan atau permasalahan psikologis. Ya. Nah, bentuknya sebetulnya areanya apa saja sih? Karena ini nanti akan Bapak Ibu gunakan ketika melakukan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa walinya. Areanya sebetulnya emosi, ada keluhan-keluhan, ada gejala-gejala terkait dengan emosi, kemudian ada gejala-gejala yang terkait dengan biologis, ada gejala-gejala yang terkait dengan kognisi, kemudian ada gejala-gejala yang terkait dengan energi. Nah, yang mana saja sih yang masuk ke dalam biologis, emosi, kognisi, dan energi adalah di sini. Nah, kalau emosi, tadi Bapak Ibu sudah mengerjakan, sudah mencoba mengisi, yang masuk ke dalam emosi, nanti kalau Bapak Ibu ngobrol dengan mahasiswa walinya, kalau mereka menyampaikan gejala-gejala tentang penurunan perasaan menyenangkan, jadi perasaan menyenangkannya jadi hilang, lebih banyak sedihnya, ingin menangis, tidak bahagia, itu adalah salah satu gejala permasalahan psikologis yang muncul dalam bentuk emosi. Kemudian kalau mereka bilang ada khawatir, ada takut, tapi nggak jelas kenapa alasannya, pokoknya rasanya nggak nyaman, takut terus, keluar kosan takut, ke kampus takut,
Kalau ditanya apa sih alasannya, nggak tahu gitu ya. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk gejala yang muncul dalam bentuk emosi. Ada tegang, cemas, khawatir, dan nggak tahu, ataupun tahu, tapi sebetulnya kadang-kadang kalau menurut kita, itu nggak masuk akal misalnya. Saya khawatir pas presentasi ditertawakan misalnya. Padahal belum tentu, atau memang belum pernah mengalami itu. Menurut kita itu nggak masuk akal kalau buat orang yang tidak mengalami, tapi buat mereka yang mengalami itu menjadi sesuatu yang nyata, gitu ya. Itu juga masuk ke dalam kelompok gejala emosi. Kemudian merasa diri tidak bermanfaat, merasa dirinya tidak berharga, dan seringkali punya pikiran untuk bunuh diri. Kalau tadi Ibu Esti sudah menyebutkan juga tentang pikiran untuk bunuh diri, memang ini adalah sesuatu yang perlu di-highlight. Jadi misalnya dari 20 pertanyaan dia tidak semua jawabannya, tapi pada pikiran bunuh diri dia menjawab iya. Maka itu yang perlu dicek, bahwa apakah pasti betul tingkat keparahannya sudah serius atau tidak, belum tentu. Tapi ini adalah sesuatu yang layak untuk kita tindak lanjuti dalam rangka preventif untuk hal-hal yang mungkin lebih parah, gitu ya. Kemudian biologis, jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang mengalami permasalahan psikologis, tapi tahu-tahu nafsu makannya jadi banyak makan terus misalnya, atau malah jadi nggak nafsu makan, berat badannya jadi turun. Jadi kalau misalnya ini adalah panduan wawancara, sebetulnya bisa juga menjadi sesuatu yang bisa diobservasi, dilihat oleh Bapak Ibu sebagai dosen wali. Jadi kelihatan kok anak ini jadi kurus banget ya, gitu, atau jadi gendut banget ya, gitu ya. Nah, ada sesuatukah yang terjadi? Ada perubahankah yang terjadi? Misalnya kita waktu ketemu di semester 1 dia normal badannya, tapi pas di semester 2 kok jadi kurus, kok jadi gemuk, gitu ya. Itu juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi indikasi. Kemudian sakit kepala. Jadi misalnya saya aja, kalau lagi banyak kerjaan, lagi stressful condition, itu bisa muncul sakit kepala. Kalau sakit kepalanya munculnya sekali-sekali, nggak masalah. Itu belum menjadi indikasi yang serius. Tapi kalau dalam 30 hari terakhir dia sakit kepalanya terus-terusan, maka itu menjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti atau setidaknya perlu diwaspadai. Terus misalnya secara biologis ada juga pencernaannya bermasalah, diare terus, mahnya kambuh terus, asam lambungnya naik terus, sehingga tadi bisa berdampak pada berat badan, bisa berdampak pada misalnya kalau mahasiswa jadi jarang masuk dan seterusnya. Nah, itu juga sesuatu yang bisa diamati oleh dosen wali. Selain juga ditanyakan, ya. Kemudian tidur terganggu, yang tadinya jam 9 sampai jam 5 normal, tiba-tiba jadinya jam 1 malam baru tidur, atau malah jam 6 sore udah ngantuk, tidur terus sampai subuh, gitu ya. Ketika pola tidurnya berubah, terganggu, maka itu yang juga perlu dijadikan indikasi. Jadi misalnya ada mahasiswa yang selalu datang terlambat karena bangunnya kesiangan terus, padahal sebelumnya tidak. Nah, itu juga kenapa ya sekarang jadinya berubah pola tidurnya dan seterusnya, itu bisa menjadi awal mula untuk bertanya mengenai kondisi mahasiswa tersebut. Kemudian dari segi energi, dari kognisi adalah orang-orang atau mahasiswa yang punya permasalahan psikologis, itu kalau berpengaruhnya terhadap kognitif, maka dia menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Jadi bingung, saya nggak tahu mau A, mau B, ini mana yang baik ya. Jadi berpikir jernihnya juga jadi sulit, bengong terus, dia nggak tahu hal-hal sederhana yang sebelumnya bisa diputuskan, cuma sekedar ini saya ke kampus misalnya mau ngambil mata kuliah apa, atau bahkan kalau yang parah itu mau pakai baju apa aja menjadi sulit buat mereka. Butuh waktu lama untuk mengambil keputusan, bahkan untuk yang sederhana, kalau yang parah. Tapi kalau yang tidak parah, bisa jadi misalnya contohnya bingung mau putus sama pacarnya atau enggak, gitu ya. Udah tahu sih konsekuensinya kalau terus sama pacarnya begini, kalau putus begini, tapi tetap sulit untuk mengambil keputusan misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu gejala ada permasalahan secara psikologis. Kemudian secara energi kita bisa lihat juga, kita bisa observasi sebagai dosen wali. Ini kelihatannya mahasiswa ini tuh gimana sih? Kok kayaknya lemes aja gitu ya, gampang capek, nggak seger gitu ya. Kenapa ya? Gitu.
Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang kita tanyakan atau kita observasi dari kondisi mahasiswa wali kita. Atau misalnya kualitas kerjanya menurun, tadinya anak ini bagus nih hasil kerjanya. Tiba-tiba suatu saat karena suatu permasalahan psikologis, kualitas kerjanya jadi lebih buruk, jadi banyak melakukan kesalahan-kesalahan, jadi tidak bisa diandalkan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikasi kita menduga ada sedang mengalami permasalahan. Kenapa perlu tahu indikasi-indikasi ini? Karena kita tidak mengharapkan sudah kondisinya parah baru kita tangani. Jadi sebisa mungkin kita melakukan preventif. Tapi kalau memang sudah terlanjur dan cukup parah, setidaknya kita bisa tahu gejala-gejala apa saja, area-area gejala apa saja yang sudah muncul pada mahasiswa tersebut. Kemudian ada satu yang saya pikir perlu disampaikan meskipun tidak ada di dalam SRQ, karena SRQ memang lebih ke self-report ya, yaitu adalah tentang area atau gejala sosial. Sosial itu seperti apa? Yang bisa kita observasi adalah ketika mahasiswa mulai terlihat menarik diri. Ketika dia udah mulai tidak mau lagi, kalau tadinya ngumpul-ngumpul, sekarang enggak. Atau memang dari awal dia tampak tidak nyaman berkumpul dengan orang lain. Mungkin ada sesuatu yang membuat mahasiswa tersebut merasa tidak nyaman kumpul sama teman-temannya. Beberapa orang yang saya pernah tangani itu misalnya kalau di Vkom biasanya anak-anaknya bajunya bagus, gaul gitu ya. Tiba-tiba anak ini berangkat dari latar belakang yang tidak bagus ekonominya, tidak menengah bawah gitu ya, sehingga sulit untuk bisa blended dengan teman-temannya. Akhirnya dia tidak nyaman dan menarik diri dari lingkungan Vkomnya. Gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi indikasi bahwa ada sesuatu pada mahasiswa tersebut yang bisa kita jadikan awal untuk ngobrol-ngobrol. Sebetulnya gimana sih mahasiswa tersebut dalam kesehariannya? Ya. Ini gejala-gejalanya. Nah, buat apa sih kita tahu sekian banyak gejalanya gitu ya? Toh juga bukan orang psikologi gitu ya, yang harus tahu persis masalahnya di mana. Nah, untuk dosen wali, ini tadi sudah ya, saya pikir tidak perlu. Nah, untuk dosen wali sebetulnya apa sih? Kenapa kita perlu tahu lingkup-lingkup gejala-gejala tadi gitu ya? Nah, sebetulnya tujuan penggunaannya adalah untuk mendapatkan gambaran area permasalahannya. Baru gambaran dari gejala. Karena kalau masalahnya apa, nanti itu baru besok sesi selanjutnya yang akan dijelaskan mengenai bagaimana mendapatkan masalahnya. Jadi kalau dianalogikan dengan orang ke dokter, maka baru dapat gejala-gejalanya, baru dapat demamnya, baru dapat sakit-sakit badannya, baru dapat sesak nafasnya. Tapi sakitnya apa, penyebabnya apa, melalui SRQ ini, panduan wawancara ini, atau panduan observasi ini belum didapatkan. Baru gejala-gejalanya saja. Kemudian, nah, dari gambaran ini kita bisa mendapat dugaan seberapa parah masalah mahasiswa tersebut, sehingga dosen wali bisa membuat apa ya keputusan, bisa mencari informasi apakah mahasiswa ini masih bisa ditangani oleh dosen wali atau dirujuk. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Esti, ini dirujuknya bisa ke PKUP, bisa ke PIP. Kalau mau yang di Bandung, yang memang beberapa mahasiswa setahu saya enggan di PKUP karena takut ketahuan sama temannya karena datang konsultasi psikologi misalnya. Jadi maunya yang di Bandung aja, ya nggak ketahuan kalau dia daftar, atau malah yang nggak mau sama sekali yang berhubungan sama Unpad, maunya yang di luar gitu ya. Nah, boleh aja, itu tergantung mahasiswa nyamannya seperti apa. Tapi ini sudah berdasarkan screening awal dari dosen wali. Karena memang harapannya dosen wali ini adalah garda pertama yang bisa menentukan, yang membantu mahasiswa jika punya masalah secara psikologis. Jangan lupa bahwa sebetulnya masalah psikologis ini tidak selalu sumbernya adalah psikologis. Nanti bisa didengarkan besok, karena bisa jadi masalahnya sederhana, misalnya tadi nggak punya UKT gitu ya, nggak punya uang, menengah bawah, tapi membuat menjadi masalahnya psikologis karena jadinya nggak pede buat kumpul sama teman-temannya misalnya. Tapi untuk mendapatkan area masalahnya secara jelas, baru besok akan diberi pembekalannya. Ini hanya untuk gejalanya saja. Kemudian, nah, patokannya apa sih? Kapan kita bisa bilang bahwa ini adalah areanya dosen wali atau perlu dirujuk? Sebetulnya dari 5 area tadi, semakin banyak area yang terdampak, maka diduga masalahnya semakin parah.
Sehingga kalau banyak sekali yang dijawab iya, semakin banyak checklist wawancara atau observasinya dari dosen walinya, maka dugaannya semakin parah. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah sifatnya rapid test atau screening awal, sehingga belum tentu itu pasti demikian. Tapi ketika nanti skornya atau areanya banyak, maka itu silahkan bisa dirujuk dulu, sehingga ditentukan apakah betul ini memang sudah bermasalah yang perlu ditangani profesional. Gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti setelah datang ke profesional, ini bukan, misalnya kalau rapid test ternyata negatif swabnya, ya mungkin nanti tetap harus di follow up juga oleh dosen walinya gitu. Oke, selanjutnya, nah batasnya berapa sih kalau tadi Bapak Ibu sudah ingat skornya? Sebetulnya berdasarkan hasil penelitian di Indonesia adalah batasnya 6. Jadi 6 ke atas itu adalah yang sudah dianjurkan untuk mengecek ke profesional apakah memang sudah ada gangguan tertentu. Tapi jangan lupa ini rapid test, jadi belum tentu. Ketika reaktif, rapid testnya belum tentu positif COVID-nya gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau ya, saya 8 gitu ya. Tadi saya lihat sepintas ada yang 8, ada yang 11 gitu ya. Tidak otomatis langsung, saya berarti punya gangguan psikologis. Enggak. Ini hanya rapid test yang menimbulkan yang harapannya menjadi kesadaran atau awareness bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi dosen wali atau mahasiswa bahwa mereka mungkin sudah membutuhkan bantuan lain. Ya, jadi batasannya adalah 6. Ya, tapi memang tidak cukup sampai di sini karena berarti nanti kalaupun ternyata 6, 7, nggak berhenti langsung 6, langsung aja rujuk, enggak. Tapi begitu 6 atau 7 atau berapapun, Bapak Ibu sebagai dosen wali yang pertama kali gardanya adalah tetap harus mencari dulu ini sebetulnya masalahnya apa. Ya, sehingga nanti ketika pun dirujuk sudah punya gambaran sebetulnya apa sih yang terjadi pada mahasiswa tersebut. Gitu. Ini, nah kemudian kalau tadi SRQ ini digunakan oleh dosen wali sebagai panduan untuk wawancara atau observasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dosen wali ini bertanya agar bisa mendapatkan informasi-informasi tadi. Jadi bukan ditanya, jadi kamu belakangan ini 30 hari kamu sakit perut nggak? Kamu pusing nggak? Kamu susah tidur nggak? Bukan seperti itu, gitu ya. Karena kalau itu mah isi sendiri aja, gitu ya. Dan jadinya tidak terjalin hubungan yang diharapkan antara dosen wali dengan mahasiswa. Jadi memang dari ngobrol-ngobrol itu, Bapak Ibu udah punya checklist, oh dia udah masalahnya udah kena ke sini nih, gejala ini udah muncul nih, atau cukup dari observasi nih badannya udah lemas terus nih, nggak semangat terus, mukanya koyo terus nih, gitu ya. Itu sudah menjadi checklist di dalam pikiran Bapak Ibu tentang kondisi anak ini. Nah, bagaimana bisa bertanya gitu ya, nanti bagaimana bertanya secara detailnya akan juga materi besok. Jadi sekalian promosi besok, bahwa besok itu cukup banyak materi-materi yang penting untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan bagaimana menggali masalah. Saya hanya memberikan gambaran singkat saja yang mungkin akan besok dibahas lebih dalam. Yang pertama adalah perlunya ada hubungan antara dosen wali dengan mahasiswa yang sudah ada kepercayaan dan rasa nyaman. Bagaimana sih bisa menimbulkan kepercayaan dan rasa aman? Tadi banyak pertanyaan, gimana sih baiknya menimbulkan komitmen pada dosen wali, bagaimana supaya mahasiswa mau datang kalau cerita gitu ya. Saya udah bilang kapanpun boleh datang, tapi ternyata yang datang cuma 1-2 gitu ya. Nah, memang akan sangat tergantung dari pribadi mahasiswanya dan pribadi dosennya juga gitu. Jadi tidak berarti bahwa oh saya mah orangnya begini, tapi karena harus jadi dosen wali yang baik, saya harus sangat akrab dan mendekatkan diri dengan mahasiswa. Saya pikir tidak harus seperti itu, karena memang menjadi konselor, kalau tadi bahasanya Ibu Marisa, konselor itu harus tetap menjadi diri kita sendiri, gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa kita menjadi orang lain. Gitu ya. Nah, bagaimana bisa menimbulkan atmosfer kepercayaan dan rasa nyaman? Sebetulnya kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Kita akan merasa nyaman dengan orang yang seperti apa? Kita akan percaya sama orang yang seperti apa? Ya, jadi itu bisa ditanyakan sebelum mendapat materi yang lain, tapi bisa ditanyakan kita biasanya akan nyaman sama orang yang seperti apa sih, gitu ya? Yang ingat biasanya kalau saya misalnya, saya akan lebih dekat, mudah akrab sama teman yang kalau saya cerita sekali dia ingat, misalnya, nggak harus cerita 2-3 kali, dianya lupa terus, misalnya. Jadi ketika mahasiswa bercerita, Bapak Ibu bisa dengarkan baik-baik apa yang dia ceritakan, misalnya, gitu ya.
terus ingat mana mahasiswa walinya, karena kadang-kadang bahkan mana mahasiswa walinya aja lupa kan. Misalnya saya punya 13 anak itu, ada 1-2 yang saya agak ngeblur nih mukanya mana gitu ya. Nah, gimana supaya itu tidak terjadi? Berarti kan setidak-tidaknya tadi kalau bisa ketemu dengan dosen walinya nggak cuma sekali 1 semester pas KRS-an aja, tapi misalnya ada di awal semester, di akhir semester, kalau misalnya punya waktu ditambah dengan di tengah semester gitu ya. Kalau mau berbagi sedikit pengalaman, saya yang membuat saya lebih mudah dekat adalah saya tipenya akan ingat kalau orang itu udah cerita sesuatu yang mendalam. Jadi pada semester 2 misalnya, atau saya lupa waktu itu semester berapa, semester 2, saya panggil satu-satu, bukan dalam kelompok, diajak ngobrol gitu ya. Gimana kabarnya, gimana prosesnya selama perkuliahan, udah sampai mana. Itu kalau saya akan lebih ingat kalau sudah ada relasi yang lebih personal. Karena kalau cuma ngumpul satu orang dosen wali dengan 13 anak misalnya, biasanya memang tidak mudah untuk ingat mana aja. Itu saya ya. Nanti mungkin akan lebih mudah memang kalau kita sudah menjalin relasi personal, sehingga rasa aman dan percaya itu lebih mudah dibangun ketika relasinya sudah tidak hanya sekedar tanda tangan KRS, misalnya gitu ya. Ini gampang-gampang susah sebetulnya, tapi setidak-tidaknya itu harus sudah mulai dibangun. Kemudian yang kedua adalah gimana sih supaya mahasiswa mau cerita, adalah dengan memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa sih? Pertanyaan yang memancing jawaban panjang, bukan cuman ditanya, tapi jawabannya cuma iya dan tidak. Gimana kamu, betah nggak? Betah. Gimana nilai IPK kamu, bagus nggak? Bagus. Nah, bukan yang seperti itu saja, tapi yang memancing mahasiswa ini menjawab dengan jawaban panjang, bukan jawaban pendek atau bukan jawaban ya dan tidak. Contohnya seperti apa sih pertanyaan terbuka itu? Ini hanya contoh kecil saja ya, contoh beberapa, karena bisa jadi nanti akan sangat tergantung dari topik yang Bapak Ibu bicarakan gitu ya. Yang pertama adalah misalnya, saya biasanya ketemu mahasiswa gitu pasti nanya gimana kabarnya belakangan ini, ada cerita baru apa gitu ya, ada hal yang menarik apa belakangan ini gitu. Itu bisa dibuka. Kemudian bukan cuma hal yang buruk ya, jangan lupa dosen wali itu tidak hanya mengurusi yang masalah-masalah saja, tapi juga membantu mahasiswa untuk mengingat pengalaman yang menyenangkan yang membuat mereka senang gitu ya, membuat mereka betah di prodinya, betah belajarnya gitu ya. Ceritain pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Jadi yang diminta adalah menceritakan, bukan ditanya ada yang senang nggak belakangan ini gitu ya, bukan itu, tapi bisa ceritakan pengalaman menyenangkan belakangan ini. Atau kalau kelihatan dia sudah kelihatan sedih, udah kelihatan tuyu gitu ya, ada hal yang kurang menyenangkan, bisa diceritakan yang tidak menyenangkannya apa gitu ya, itu bisa. Atau misalnya belakangan ini apakah ada kesulitan di perkuliahannya, boleh ceritain nggak gitu ya. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan terbuka, tapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu sekalian dan sesuai dengan kondisi anaknya. Kalau Bapak Ibu sudah cukup akrab dengan mahasiswa walinya, akan lebih mudah nyari topik gitu ya. Jadi tahu misalnya kalau anak ini mah sukanya apa, hobinya apa, anak ini tuh aktivitasnya apa, ikut BEM atau enggak misalnya gitu ya, atau ikut UKM apa. Nah, itu lebih mudah untuk masuk ke dalam topik pembicaraan. Nah, jangan lupa adalah selain tadi pertanyaan adalah observasi. Ya, jadi mau nggak mau observasi itu harus dilakukan. Dan gimana sih observasi? Kuncinya sebetulnya satu. Kalau kita memang peduli, biasanya kita akan cenderung lebih memperhatikan sesuatu yang masuk ke dalam area kepedulian kita. Jadi orang-orang yang kita pedulikan biasanya akan secara tanpa sadar kita observasi. Jadi ketika misalnya kita punya 10 anak wali, misalnya kalau di psikologi itu 150. Karena kita sudah peduli dengan anak-anak itu, maka di kelas pun akan langsung kelihatan, oh itu anak wali saya, dia ngapain ya? Oh tidur doang misalnya gitu ya. Oh dia kok bengong doang, oh dia kok nggak gabung sama mahasiswa yang lain gitu ya. Kalau kita peduli dan punya minat untuk berelasi lebih lanjut atau memedulikan kesejahteraan mahasiswa tersebut, maka biasanya observasinya akan secara mudah akan lebih tertangkap. Tapi kalaupun tidak, berarti memang harus menyediakan waktu, bersedia menyediakan mata, telinga gitu ya, untuk mengobservasi anak saya gimana sih gitu ya, anak wali saya gimana sih, karena kadang-kadang muncul observasi ini dari dosen yang lain, bukan dari kita sendiri. Misalnya ada keluhan, oh si anak ini kok di kelasnya gini, oh
bukan wali saya, kenapa ya gitu ya. Nah itu juga bisa termasuk ke dalam observasi yang diharapkan dari dosen. Nah ini apa sih yang ditanyakan, ini bagian terakhir, ini yang penting untuk ditanyakan supaya kita bisa, Bapak Ibu sebagai dosen wali punya gambaran betul apakah mahasiswa wali Bapak Ibu ini sudah memerlukan rujukan atau masih bisa ditangani. Biasanya yang ditanyakan adalah sejak kapan punya permasalahan itu. Kalau misalnya mahasiswanya semester 1, dari semester 1 udah kelihatan kuyut terus gitu ya, terus diajak ngobrol, kenapa kok kayaknya kucel gitu ya, gimana kuliahnya, menyenangkan, ada hal yang menyenangkan, bisa diceritakan menyenangkannya, kalau nggak menyenangkannya apa, terus dia bilang semuanya nggak menyenangkan, saya nggak betah di sini. Oke, apa yang membuat tidak betah? Apakah hanya pas perkuliahan saja merasa nggak betahnya, atau sebetulnya setiap dia SMA juga dia nggak betah, mau di lingkungan manapun dia nggak betah misalnya, ya akan beda dengan kalau nggak betahnya cuma pas kuliah. Oh dulu mah saya banyak teman kok pas SMA, baru sekarang aja nih susah banget nggak betah, orang-orangnya nggak asik. Nah itu menjadi catatan. Oke, berarti masalahnya baru-baru ini, ya jadi simpan dicatat. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja gejala yang muncul. Kalau apa saja gejala yang muncul tadi sudah dibahas cukup panjang lebar di depan, ya tadi ada emosi, ada kognisi, ada biologis, ada energi, ada sosial gitu. Jadi udah rilis apa aja yang muncul. Kemudian seberapa sering munculnya? Misalnya kalau tadi sakit kepala, kan kalau di kuesionernya, self reportnya itu hanya ya dan tidak. Kalau kadang-kadang gimana gitu kan ya. Nah kalau kadang-kadang maka silakan diputuskan ini cenderung lebih kemana, ke iya atau ke tidak. Nah, buat saya sebetulnya ketika SRQ ini dipakai sebagai panduan interview harusnya lebih tajam. Karena kita akan bisa punya kategori tambahan, misalnya kadang-kadang pada situasi apa gitu ya. Kalau dari self reportnya saja itu tidak akan tergali. Tapi kalau lewat ngobrol-ngobrol itu akan lebih tergali. Oh iya, saya mah sakit kepalanya cuma 2 hari ini doang, sebelumnya enggak. Atau saya mah dari dulu tiap punya masalah, tiap lagi mau UAS, tiap mau TS, kalau banyak tugas, pasti sakit kepala. Nah, itu jadi catatan juga. Karena semakin sering, semakin kemungkinan semakin parah. Semakin banyak gejala yang muncul, kemungkinan semakin parah. Semakin lama gangguan itu pernah terjadi juga mungkin akan semakin parah. Meskipun kalau untuk kapan, kadang-kadang masalah yang berat juga bukan yang lama tapi baru, tapi kalau itu sangat berat bisa jadi juga menjadi parah. Kemudian ini yang paling penting adalah bagian terakhir, seberapa mengganggu. Jadi gejala-gejala yang tadi sudah diisi, sudah di-checklist, sudah ditanyakan, sudah diklarifikasi, sudah digali, itu juga harus ditanya. Kemudian dampaknya apa kalau sakit kepala terus? Oh, saya jadi susah belajar. Kalau di kelas nggak konsentrasi. Coba dicek IPK-nya, udah turun apa belum? Oh, saya jadinya merasa diri nggak berharga. Dampaknya apa dengan diri tidak berharga? Saya jadi malu kalau mau gabung sama orang, saya jadi minder. Saya jadi nggak punya teman. Karena nggak punya teman, jadinya susah untuk merasa nyaman di lingkungan Unpar, di fakultas, di prodi, gitu ya. Nah, seberapa mengganggu ini adalah sesuatu yang paling penting, meskipun ketika kita sudah mendapatkan gejala-gejala, seberapa sering, sejak kapan, tapi kalau kita belum menggali seberapa mengganggu, kita belum punya bayangan sebetulnya seberapa parah sih masalahnya ini mengganggu ke dalam keseharian mahasiswa tersebut. Ya. Nah, dari informasi-informasi ini bisa disimpulkan oleh dosen walinya. Ini perlu ditangani dosen wali atau dirujuk. Tadi ya patokannya sebetulnya kalau digunakan sebagai self report, patokannya adalah 6. Tapi saya pribadi 6 ini adalah batasan dugaan. Jadi bisa jadi tadi ya seperti rapid test bisa jadi yang lebih dari 6 ternyata juga tidak lebih parah dibanding sama yang 6 misalnya atau yang 5 gitu. Jadi kalau saya biasanya 5, 6, 7 kalau udah semakin banyak iya, tapi kalau dekat-dekat dengan 6 misalnya 5, 6, 7, 8 misalnya gitu, itu harus digali lebih lanjut, dicari lagi masalahnya. Jadi dilanjutkan dengan menggali masalahnya apa.
Baru bisa ditentukan apakah ini ditangani dosen wali atau dirujuk. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan bagi Bapak Ibu dosen wali ketika memutuskan apakah ini bisa dibantu atau tidak. Jangan lupa bahwa memang harapannya dosen wali memang sebagai garda pertama. Karena kalau semuanya dirujuk ke PKUP, saya sangat yakin tidak akan tertangani semuanya. Jadi memang yang ringan-ringan, yang memang masalahnya belum sangat mengganggu, belum sampai mengganggu hidupnya, maksudnya mengganggu, tapi mengganggunya belum sampai berdampak sekali, misalnya jadi nggak punya teman, IPK-nya jadi 2, misalnya, terus dia nggak mau ikut organisasi, menarik diri. Nah, kalau belum sampai parah sekali, harapannya itu ditangani oleh dosen wali. Kalau misalnya memang sudah sangat parah, maka baru itu dirujuk. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, tentang deteksi dini permasalahan mahasiswa menggunakan SRQ. Saya kembalikan ke Ibu Aulia Hana Fitri. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Airin. Mungkin kita langsung ke pertanyaan. Cukup banyak pertanyaan ini untuk Ibu Airin. Nampaknya karena memang dari hasil SRQ tadi memunculkan banyak pertanyaan. Salah satunya mungkin dari Bapak Lukito ya. Kalau nilainya 0, ini ada maknanya atau tidak ya? Seperti apa maknanya? Kalau maknanya 0. Nah, kalau maknanya 0 berarti semua gejala tersebut tidak ada. Positive thinking-nya memang berarti sedang tidak 30 hari belakangan ini sedang tidak ada indikasi apapun mengalami permasalahan psikologis. Gitu. Itu sih positifnya. Jadi apakah maknanya seperti apa? Berarti itu jawabannya 30 hari belakangan ini tidak ada gejala yang menunjukkan adanya gangguan psikologis. Itu jawabannya. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan tersebut. Kemudian dari Pak Mamat Lukman, kapan tools ini bisa digunakan? Apakah pada setiap mahasiswa yang datang ke dosen wali atau hanya pada mahasiswa yang mengeluh adanya masalah saja? Terima kasih. Kapan ini digunakan? Kalau saya pribadi, ketika ini toolsnya adalah dalam bentuk panduan wawancara atau observasi, bisa pada siapapun. Ketika kita sedang perwalian pun, kalau kita mengobservasi ada yang tadi apakah jadi berat badannya lebih kurus atau jadi lebih diam dan seterusnya, itu sudah bisa kita pakai. Setelah pertemuan itu bisa kita kamu tunggu bentar ngobrol dulu yuk, gitu. Kayaknya lagi ada sesuatu ya, gitu. Bisa. Atau yang datang ke kita khusus sudah minta tolong Pak, Bu, saya mau ngobrol dong, gitu ya, itu juga bisa. Jadi selama itu bentuknya panduan observasi, panduan wawancara dan observasi, bisa kapanpun. Tapi kalau isian self-report, kalau buat saya malah Bapak Ibu sebagai dosen wali agak aneh kalau tiba-tiba pas datang ke Bapak Ibu, ya kamu sebelum ngobrol isi dulu gitu kan, asa bodor gitu ya. Jadi tidak membangun relasi saling percaya yang harapannya terbangun dengan para dosen wali. Sehingga kalau pada dosen wali, harapannya SRQ ini bukan sebagai self-report, kecuali memang sudah ngobrol-ngobrol tapi kita masih ragu, mangga gitu ya, tapi sebaiknya tidak digunakan di awal langsung diminta mengisi. Ini hanya tersimpan menjadi kerangka berpikir Bapak Ibu sekalian ketika ngobrol sama mahasiswa wali. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti sebetulnya yang jadi yang menjadi metode utama itu adalah kita sendiri mendekatkan dengan mahasiswa, baru jika memang tidak tergali, SRQ ini bisa digunakan gitu ya, Mbak Airin ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Airin. Mungkin untuk gejalanya masih ada yang bingung, kira-kira untuk nilai 1-5 gambaran gejalanya seperti apa sih, kemudian 6-10 seperti apa dan seterusnya. Mungkin bisa diberikan sedikit gambarannya. Oke. Kenapa patokannya 6? Kalau saya sih sebetulnya kalau berangkat dari bagaimana muncul angka 6 adalah sebetulnya ini ditelitinya di setahu saya dari jurnal yang saya baca, ini yang meneliti adalah dari kedokteran. Jadi dilihat orang-orang yang sudah didiagnosa punya masalah itu berapa cut off-nya kalau diminta mengisi SRQ. Jadi kalau misalnya saya sudah didiagnosa oleh psikiater, misalnya saya depresi, saya mood disorder atau apapun lah gitu ya, banyak gangguannya. Nah, dicek ke SRQ-nya, dibandingkan. Maka rata-ratanya cut off-nya, kurvanya itu overlap-nya dengan skor 6. Jadi kalau dibilang apa sih 1-5 seperti apa, 6 sampai seterusnya seperti apa, sebetulnya tidak menggambarkan sampai situ.
yang memang bisa disimpulkan adalah kalau skor 1 sampai 5 adalah bahwa memang ada gejala-gejala tetapi itu belum menjadi sesuatu yang butuh perhatian khusus misalnya. Karena memang kan pertanyaannya misalnya kayak tadi ya, punya masalah pencernaan, sakit kepala gitu ya. Kalau secara teori orang sakit kepala atau pencernaan belum tentu karena psikologis, bisa jadi karena memang biologis kan, bisa aja pencernaan buruk karena memang lagi diare, lagi apa gitu 30 hari terakhir ya. Jadi belum tentu karena permasalahan psikologis gitu. Jadi bisa jadi ada gejala tersebut, tapi kumpulan gejala tersebut belum cukup kuat untuk diasumsikan memiliki permasalahan psikologis gitu. Tapi bahwa mungkin nggak ada yang sebetulnya punya permasalahan psikologis di bawah 6 mungkin. Saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang sudah punya permasalahan psikologis tapi skornya di bawah 6 mungkin. Sehingga saya kembalikan lagi ini rapid test. Jadi tidak hanya berhenti skornya 5 udah nggak usah diapa-apain enggak, tapi skornya 5 silahkan tetap dilanjutkan dengan mendalami masalahnya. Jadi tidak berhenti di skor saja. Itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih untuk Bu Airin. Selanjutnya mungkin pertanyaan mengenai SRQ ini bagaimana kemudian digunakan di dalam masalah akademik mahasiswa, itu seperti apa? Sejauh ini sih saya belum punya pengalaman menggunakan ini untuk konteks akademik, gitu ya. Jadi memang selama ini SRQ saya gunakan memang lebih ke untuk permasalahan psikologis, bahwa kalau ada permasalahan psikologis yang berdampak pada akademik bisa, ya. Tapi kalau langsung dengan akademik, saya pribadi sih belum pernah pakai. Yang pertama, yang kedua saya juga belum pernah dengan khusus mencari tahu gitu ya penggunaannya SRQ ini dengan akademik seperti apa. Tapi memang kalau kita duga dengan secara teoritisnya, seseorang yang memiliki gangguan psikologis sangat mungkin akan memiliki dampak terhadap akademiknya. Jadi kayak tadi misalnya kalau dia susah tidur gitu ya, sangat wajar kalau dia jadinya susah belajar, konsen di kelas aja ngantuk terus gitu ya. Kemudian dia sakit kepala terus, ya gimana dia mau belajar, mau baca. Nah, kalau dia mikir mau bunuh diri, sehari dia mikir mau bunuh diri, boro-boro ngikutin di kelas, boro-boro mau main sama teman, maunya sendiri aja gitu ya. Sehingga memang akan besar kemungkinannya akan terdampak ke akademik. Tapi tidak selalu yang punya permasalahan psikologis pasti terdampak ke akademik, tapi besar kemungkinannya terdampak ke akademik gitu. Ya. Sampai yang itu menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Airin. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Dika. Mungkin lebih ke bagaimana sih cara melakukan atau menyampaikan SRQ ini? Apakah bisa secara langsung atau bisa juga tatap muka atau bisa diberikan ke mahasiswa untuk diisi? Jadi langsung atau tidak langsung itu caranya seperti apa mungkin baiknya gitu ya? Baiknya ya, saya mungkin review lagi bahwa kalau saya sangat tidak menyarankan ini langsung diberikan. Kembali lagi kepada konteks bahwa dosen wali ini menjadi orang terpercaya oleh mahasiswa. Jadi memang saya ngobrol dulu saja, sehingga kita punya gambaran. Ini sebetulnya gejalanya atau permasalahannya sudah separah apa sih gitu ya. Kalau kita ragu-ragu, ini kayaknya lebih dari 6, tapi ini kayaknya enggak juga. Nah, sampaikan dulu kepada mahasiswanya, saya menduga kamu masalahnya cukup berat. Tadi dari kita ngobrol-ngobrol, betul nggak kalau saya nangkep kamu sekarang susah tidur, sekarang kamu nggak mau kumpul-kumpul sama teman gitu ya, benar nggak kalau kamu tadi seperti itu misalnya. Nah kalau seperti itu saya khawatir kamu sedang punya masalah yang memang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Cuman saya masih ragu nih, mau nggak kamu ngisi kuesioner dulu deh supaya kita sama-sama kebayang kondisi kamu seperti apa. Nah mangga kalau mau dilakukan seperti itu, tapi tidak langsung begitu ada yang datang langsung dikasih. Jadi usahakan dulu untuk menjalin relasi terlebih dahulu dengan kerangkanya adalah gejala-gejala yang tadi, dengan tujuan kita bisa memastikan ini perlu dirujuk atau tidak. Tapi dirujuk atau tidak pun tetap harus digali nanti masalahnya. Oke, karena mungkin ini Ibu Dika ini biasanya setiap akhir semester selalu melakukan analisis tingkat stres katanya. Ini memang apakah perlu dilakukan karena untuk tujuannya untuk pemantauan sehingga tidak terlambat gitu untuk penanganannya gitu Mbak.
Mungkin Mungkin bisa saja, tapi ditanyakan kesediaannya kepada mahasiswanya bahwa ini bagian dari monitoring misalnya gitu ya, boleh aja. Cuman saya sih berpikirnya tidak hanya berhenti sampai angka, tapi juga pendalaman menjadi lebih penting dalam konteks hubungan dengan dosen wali. Gitu. Jadi boleh tetap dilakukan, tapi jangan lupa setelah itu juga lebih penting bukan angkanya, tapi relasinya dengan dosen walinya. mungkin pertanyaan dari Ibu juga tadi ada tambahan lagi, apa sih perbedaannya SRQ ini dengan kuesioner lain, misalnya PSQ atau DASS, DASS ini. Nah, mungkin dengar. Sejujurnya saya belum pernah sengaja tahu sulit bedanya. Cuman memang SRQ ini perbedaannya dengan yang lain, kalau pengalaman saya dengan berbagai alat tes psikologi yang lain adalah kemudahannya adalah ini bisa digunakan di luar psikologi. Satu itu, kemudian dia juga sudah memprovide cut off. Jadi dia sudah mengeluarkan karena tadi tidak semua alat psikologi itu punya cut off yang jelas. Nah, karena ini sudah diteliti dengan orang-orang yang punya gangguan, menurut saya ini lebih bagus karena ada cut off-nya. Tapi tadi karena ini rapid, gitu ya, jangan lupa bahwa cut off ini juga sifatnya masih hipotetis gitu ya, masih harus dicek lebih lanjut oleh profesional. Itu kelebihannya dibanding yang lain. Karena kalau yang lain rata-rata dia tidak mengeluarkan cut off cuma tinggi atau rendah, tapi ketika rendah atau tinggi, kapan ini sudah dikategorikan butuh bantuan atau tidak, biasanya yang lain belum mengeluarkan sampai situ. SRQ ini sudah mengeluarkan. Gitu. Terima kasih Bu Airin. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Ibu Dika. Yang terakhir nih pertanyaannya adalah apakah semakin banyak pertanyaan semakin baik atau semakin valid terhadap hasil atau bagaimana? Kemudian saya ingin bertanya dengan psikotes yang manual, pertanyaannya sebanyak 600 pertanyaan yang beragam soal kehidupan dengan jawaban iya atau tidak atau kadang-kadang sering dijadikan sebagai syarat untuk mahasiswa baru atau calon pelamar kerja gitu ya. Iya. Itu saya kemarin. Oke, apakah batas minimalnya sama dengan yang metode yang dijelaskan atau berbeda gitu ya? Kemudian mungkin bisa diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Terima kasih. Oke, nah saya mungkin perlu tanyakan lagi yang dimaksud dengan lebih banyak pertanyaan itu pertanyaan dosen wali kepada mahasiswa kah? Itu maksudnya? Boleh mungkin untuk Bapak atau Ibu ya, Raden Febrianto Kristi masih bergabung. Ya, Bu. Ya, kadang kan ada, saya mengisi kuesioner itu kadang pertanyaannya beda-beda ya, ada yang 50, ada yang 50, ada yang 60 gitu. Makin banyak itu bagaimana Bu? Terkait dengan hasil. Pertanyaan kuesioner ya. Nah, kalau dari pertanyaan kuesioner sebetulnya dalam dalam prinsip pengembangan alat ukur sebetulnya semakin banyak pertanyaan maka semakin halus bisa membedakan orang. Jadi kalau kita punya 400 pertanyaan, berarti kita punya 400 minimal variasi jawaban, gitu ya. Sementara kalau 20 berarti ya kemungkinannya cuma skor 1 sampai 0 sampai 20, berbeda dengan kalau kombinasinya 400, apalagi kalau dia skalanya 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 gitu ya. Sebetulnya kalau kita perlunya makanya alat ukur itu tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya kita membedakannya secara halus, precise gitu ya, maka semakin banyak pertanyaan, selama pertanyaannya bagus, maka lebih bagus untuk memprediksi apa yang mau kita lihat gitu ya. Kalau dalam hal ini berarti gejala gangguan psikologis gitu ya. Semakin banyak semakin precise. Kalau pertanyaannya banyak bahkan bisa kita menduga ini mah mood disorder, ini mah gangguan kepribadian. Bisa lebih mudah untuk mendiagnosa. Tapi SRQ ini dikembangkannya dengan kebutuhan untuk screening, untuk mendapatkan gambaran cepat, sehingga memang pertanyaannya hanya 20 supaya bisa dilakukan dengan mudah. Nanti kalau ternyata ada yang lebih dari 6 atau yang memang semakin banyak gangguannya, itu yang baru di follow up oleh psikolog atau psikiaternya. Jadi enggak, misalnya kita punya 200 orang, tidak 200 orangnya diminta ngisi 600 misalnya. Tapi mungkin dari hasil 200 itu ternyata yang lebih dari 6 atau minimal 6 ada 100 orang, maka hanya 100 orang ini yang diminta untuk melanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Jadi memang kepentingannya akan berbeda. Tapi kalau prinsip alat ukur pada umumnya, kalau kita ingin membedakan secara halus, jadi kalau penggaris mah ya,
Kita mau pakai inci, mau pakai sentimeter, pakai milimeter. Kalau kita butuhnya milimeter, ya pertanyaannya harus banyak. Tapi kalau butuhnya cuman membedakannya tidak terlalu precise, pakai inci aja, nggak usah pakai sentimeter atau milimeter gitu ya. Jadi karena ini kepentingannya screening, maka yang digunakan ini mungkin inci kalau buat saya, nggak sampai senti bahkan ya, milimeter apalagi gitu. Nah, sehingga kalau untuk dosen wali, ini saya sangat menyarankannya lebih ke panduan, terutama kalau bukan dari psikologi, supaya punya gambaran orang-orang itu, mahasiswa-mahasiswa itu, kalau mereka mengalami gangguan psikologis, biasanya termanifestasikannya atau munculnya dalam gejala yang mana gitu. Sehingga kita tahu ini parah atau enggak ya. Lebih ke situ sih Pak. Jadi kalau tanyanya alat ukur, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Terima kasih Bu Airin, mudah-mudahan terjawab ya Pak Raden Febrianto. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan mengenai DPM. Dulu ada di TPBK itu ada DPM. Nah, itu masih bisa digunakan atau tidak untuk mendeteksi masalah mahasiswa, Mbak? Bisa, sebetulnya DPM masih bisa. Meskipun agak berbeda, kalau DPM itu nanti area masalah, kalau yang SRQ ini adalah kelompok gejala gangguannya, gitu ya. Kenapa dipilih SRQ? Karena terutama pada masa pandemi seperti ini, DPM itu lebih rumit cara scoringnya, sehingga lebih sulit mau dibikin di form. Dan kalau digunakan panduan pertanyaan untuk Bapak Ibu, itu lebih banyak item-itemnya, jadi kayak akan lebih sulit untuk dijadikan panduan wawancara. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu, saya tahu area masalah mahasiswa apa aja, mau boleh sebetulnya. Tapi kenapa SRQ yang dipilih? Karena memang dia lebih ringkas dan lebih mudah dibuat di form. Kalau untuk DPM, saya belum menemukan cara untuk bisa men-score DPM secara langsung lewat G-form. Gitu. Mungkin cukup berkaitan juga nih dengan pertanyaan dari Pak Asep mengenai masa pandemik ini. Bagaimana sih caranya menerapkan metode SRQ agar hasilnya mendekati dengan ketika kita bertemu secara langsung dengan mahasiswa wali? Bagaimana supaya mendekati? Sebetulnya memang pasti ada kekurangan dengan masa daring gitu ya, dengan kita ketemunya online, cuma bisa video call. Mending kalau video call-nya lancar. Kadang-kadang kalau saya konsultasi online, sinyalnya jelek, terus putus-putus, pokoknya bikin frustasi aja gitu ya. Saya frustasi, kliennya frustasi gitu ya. Nah, memang pasti ada kendala. Tapi bahwa bagaimana bisa mendekati efektif seperti tatap muka adalah mau tidak mau dengan memperbanyak interaksi. Apakah tadi video call, apakah dengan chat WA dulu, atau misalnya tadi saya dapat pembelajaran juga dari materinya Bang Azad, pakai Line gitu ya, supaya lebih kekinian berhubungan sama mahasiswa misalnya. Jadi semakin banyak interaksi, sebetulnya semakin baik. Semakin besar kemungkinan kita bisa menjalin relasi yang baik, sehingga informasi yang kita dapat menjadi lebih akurat. Gitu sih jawabannya. Baik, terima kasih. Ada satu lagi nih, mungkin ini juga berkaitan dengan materi besok dan role play yang akan dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membangun kepercayaan mahasiswa untuk mengutarakan masalahnya, misalnya supaya mereka curcol gitu. Betul, tadi seperti Ibu Aulia sampaikan, akan ada materinya besok gitu ya, lebih detailnya. Saya mengulas hari ini karena memang akan terkait. Kalau tidak dibangun kepercayaannya, maka akan sulit didapatkan datanya, gitu ya. Tapi detailnya akan besok. Terus caranya gimana? Secara umum sebetulnya kalau dari saya yang bisa saya sampaikan pada materi saya tanpa menyinggung yang terlalu detail adalah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu berhubungan dengan orang, bagaimana sih kita bisa merasa nyaman dengan seseorang, gitu ya? Apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan atau orang tersebut lakukan sehingga kita pasti punya preferensi. Saya akan lebih percaya sama si A daripada si B. Saya akan lebih nyaman cerita sama si A daripada si B gitu ya. Itu juga bisa menjadi referensi. Jadi Bu Airinnya ya? Ya. Udah kedengaran? Ini kedengaran Bu. Oke. Nah, jadi kita bisa mulai membayangkan bagaimana kalau kita ingin ketika kita percaya sama orang yang seperti apa, kita nyaman sama orang seperti apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan bagaimana menjalin relasi. Maka
jadikanlah diri kita tanpa menghilangkan diri sendiri tentunya menjadi orang yang seperti tadi. Tapi detailnya mungkin bisa besok disampaikan di materi Ibu Tapi kalau salah ya. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu. Udah azan asar. Kalau saya tadi udah dari tadi Bu, di sana baru azan asar, padahal sama-sama di Bandung ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Airin atas pemaparan materinya, luar biasa. Kita semua jadi tahu nih secara dalam SAD pertama tadi ada pengukurannya. Jadi tadi dari beberapa komentar juga bahwa mereka jadi tahu nih saya ini seperti apa. Wah, saya ini bahagia, ternyata berkorelasi dengan RKI katanya gitu, RKI KKI juga. Jadi menarik sekali ya untuk materi ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Airin atas pemaparannya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi seluruh sesi, yang artinya ada 5 sesi nih, 5 absensi yang akan diberikan atau yang sudah diberikan sebelumnya melalui link yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat. Mungkin ini sudah ada di kolom chat, sudah ada link baru untuk materinya. Itu mangga Ibu, Bapak yang mau mengunduh silakan untuk mengklik link yang sudah diberikan dari panitia, berisi link materi dan juga presensi sebanyak presensi materi yang kelima. Ya. Terima kasih banyak. Tidak terasa kegiatan hari ini di hari pertama acara penyegaran dan optimalisasi peran dan fungsi dosen wali Universitas Padjadjaran sudah berakhir. Sampai bertemu besok pada tanggal 19 Agustus 2020. Diharapkan Ibu dan Bapak sudah siap dari pukul 8 pagi. Kalau bisa mungkin kurang dari 15 menit sebelum jam 8 untuk bergabung di room ini. Kemudian untuk mengikuti rangkaian terakhir dari kegiatan ini. Kami harap Ibu dan Bapak bisa bergabung sampai di akhir acara besok karena kami akan memberikan link lembar evaluasi di akhir acara yang dapat Ibu isi melalui link yang akan kami berikan untuk mendapatkan kemudian e-sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin dan panitia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana, ini ada link untuk besok. Dari Ibu Miriam sudah ada link di sini. Mungkin setelah link tadi ada link Zoom. Mungkin Ibu dan Bapak-bapak boleh di copy dulu sebelum nanti kehilangan chatnya. Perlu dokumentasi sama foto bersama ya, sama foto mau boleh berfoto bersama Bu. buat Esti supaya kita tahu nih besok akan bertemu dengan siapa saja. Mangga Bapak dan Ibu. Mbak Miriam boleh, dari Mbak Miriam. Ya boleh. Boleh videonya barangkali. Oke, kita mulai yang pertama ya, Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga, halaman pertama. Ya, sudah. Tunggu sebentar. Kemudian halaman kedua, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sudah halaman kedua. Halaman ketiga, siap. Satu, dua, tiga. Oke. Halaman keempat. Bersiap. Satu, dua, tiga. Ya. Dan yang terakhir, halaman kelima, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semuanya Bapak dan Ibu. Sampai bertemu besok ya Bapak dan Ibu semuanya. Ya, Untuk link materi sudah ada dan link presensi juga sudah ada di chat. Mangga Bapak dan Ibu. Mungkin untuk panitia bisa diulang kembali untuk
memberikan linknya. Oh, yang Zoom meetingnya udah ada buat besok ya? Sudah ada Bu, sudah ada Zoom meeting buat besok, sudah ada. Ente. Oke, dua kali. Sip. Terima kasih. Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Insya Allah sampai besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saha. Meeting. Turun kesadayana mangga. Mangga, hatur nuhun Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Ayat siap. Assalamualaikum, Pak Sep. Waalaikumsalam, damang, Pak Ayat. Alhamdulillah. Tepang enjing lah. Halo, mudah-mudahan. Jatitin, damang. Saya alhamdulillah Pak Ayat sangat menarik ini manfaat. Hatur nuhun Bu Titin. Ya sami-sami Bu Titin ya. Oh, sadayana atur nuhun ilmuna sudah bermanfaat kasadayana Bu Titin, sadayana Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum. Pandai anjing. Insya Allah.